Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem ekonomi Islam. Jadi ada beberapa tujuan dalam sistem ekonomi Islam. Itu yang pertama adalah pencapaian falah. Nah, jadi dalam Islam, pencapaian falah ini sangat komprehensif. Nah, ini terutama merujuk kepada kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan dalam pencapaian falah ini bukan semata-mata kebahagiaan dunia saja, tetapi kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu adalah tujuan ekonomi Islam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah distribusi yang adil dan merata. Nah, tentu dalam sumber-sumber kekayaan, sumber-sumber ekonomi seperti kekayaan, pendapatan harus merata, harus adil dan merata di setiap lapisan. Nah, tentu ini juga sangat penting ketika kita berekonomi. Kemudian yang ketiga adalah tegaknya keadilan sosial. Nah, jadi tujuan yang ketiga itu adalah tegaknya keadilan sosial. Itu di dalam kita berekonomi harus tegaknya keadilan sosial di antara umat muslim. Nah, ini juga adalah sangat penting. Kemudian yang keempat adalah tersedianya kebutuhan dasar. Nah, jadi ini juga sangat penting bahwa kebutuhan dasar ini seperti pangan, sandang, papan, seperti pakaian, ya kan? Kemudian juga seperti kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, dan sebagainya. Kemudian juga rumah. Nah, ini harus juga tersedia. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Nah, tentu di dalam berekonomi, tentu ini sangat diharapkan bahwa kita harus mengutamakan persaudaraan, bukan untuk saling menjatuhkan dan menjelekkan. Kemudian juga mengutamakan persatuan. Nah, ini adalah tujuan daripada sistem ekonomi Islam yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan moral dan material. Nah, jadi dalam Islam itu pengembangan moral dan material ini itu dikembangkan itu melalui pajak, ya. Itu melalui pajak dan pendapatan fisikal lainnya. Nah, ini juga bisa menjadikan pengembangan moral dan material dalam berekonomi. Nah, kemudian yang kedelapan adalah sirkulasi harta. Nah, jadi dalam Islam itu harta itu tidak boleh mengalir atau bersirkulasi di perputaran-putaran itu saja. Misalnya di kalangan orang-orang kaya saja harta itu mengalir, tetapi di bawah tidak. Nah, dalam Islam sirkulasi harta itu adalah harus tetap mengalir, baik itu yang orang-orang kaya, kemudian orang-orang yang tidak mampu juga. Harta itu harus tetap mengalir. Nah, tidak terhenti di situ saja. Nah, itulah sirkulasi harta. Kemudian terakhir adalah terhapusnya eksploitasi. Nah, ini juga sangat penting ya, bahwa dalam Islam itu tidak boleh ada eksploitasi. Nah, jadi kaum-kaum yang lemah itu tidak boleh dieksploitasi. Bahkan kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang tidak berkecukupan itu harus dibantu, ya, saling menolong. Nah, jadi itu adalah beberapa tujuan daripada sistem ekonomi Islam. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.